Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aulia, NIM belakang 70. Saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroba. Mari disimak ya. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari anabolisme ya. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Untuk anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme tadi, yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi dari reaksi ini yaitu untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Mari kita lihat gambarnya ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa metabolisme itu terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri itu untuk memperoleh energi yang akan digunakan pada reaksi anabolisme. Lalu katabolisme itu terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Pada karbohidrat, respirasi secara aerobik dan anaerobik. Lalu pada protein dan lemak masuk ke siklus Krebs. Nanti akan dibahas mengenai respirasi aerobik, anaerobik, siklus Krebs, fotosintesis. Sekarang anabolisme misalnya yaitu kemosintesis dan fotosintesis. Fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap, maka terbentuk karbohidrat. Selanjutnya ada produksi energi oleh mikroba, itu ada respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Mengapa mikroba memerlukan energi? Ini perlu ya, karena untuk sintesa bagian sel seperti dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Lalu untuk sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipids atau komponen sel lainnya. Untuk mempertahankan kondisi sel agar tetap optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Untuk pertumbuhan dan perbanyakan, lalu untuk penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste products. Lalu yang terakhir untuk pergerakan atau motilitas. Next, bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Nanti akan dijelaskan satu persatu ya. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama. Sementara dalam fermentasi, molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Lalu dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun, dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi, reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosin trifosfat atau ATP. ATP adalah perantara yang umum atau reaktan bagi dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan energi dan pembentukannya. Memerlukan mekanisme di mana energi yang tersedia dapat disalurkan ke dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Pertama yang kita bahas yaitu respirasi.
Apa itu respirasi? Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Reaksinya disebut eksorgenik. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. 4 tahap itu apa aja nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu ada respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini senyawa seperti asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, kita bahas 4 tahapan respirasi aerob. Itu ada yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs atau daur asam sitrat, dan yang terakhir ada transport elektron. Kita bahas pada tahap yang pertama yaitu glikolisis. Dapat dilihat pada gambar ya jalur tahapan glikolisis seperti itu. Lalu dengan demikian pada akhir di glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3. Lalu ada 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Apa itu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam 2 peristiwa ini juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Lalu tahap ketiga ada siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Untuk tahapan siklus Krebs bisa dilihat pada gambar. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Kita masuk ke tahap terakhir pada respirasi aerob, yaitu ada transport elektron. Pada dasarnya, transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron. Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transport elektron yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen. Sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk O2. NADH dan FADH dalam transport elektron berfungsi sebagai senyawa paradoksi yang menghasilkan ion hidrogen.
Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan setiap molekul FAD akan menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya ada respirasi anaerob atau fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah: 1. Terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. 2. Tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. 3. Energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. 4. Jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. 5. Menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. 6. Organisme anaerobik juga menghasilkan energi. Selanjutnya, organisme dan produk fermentasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam skema ini, selain menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang harus dioksidasi. Tergantung pada tipe mikroorganismenya. Asam pirufat atau CH3COCOOH di metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir fermentasi sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut. Fermentasi asam homolaktat dilakukan oleh beberapa bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Fermentasi alkohol dilakukan oleh yeast. Lalu fermentasi asam campuran dilakukan Escherichia coli dan beberapa bakteri enterik lainnya. Lalu fermentasi butylene glikol dilakukan oleh Enterobacter, Pseudomonas, dan Bacillus. Lalu fermentasi asam propionat dilakukan oleh Propionatarium dan Veillonella. Lalu yang terakhir, fermentasi asam butirat, butanol, dan aseton. Bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah Clostridium. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa berbagai macam senyawa yang dapat berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Jadi produk akhir dari fermentasi juga bervariasi. Dalam hal fermentasi asam laktat atau alkohol hanya satu macam. Pada fermentasi lain seperti campuran asam atau asam butirat menggunakan bermacam aseptor elektron, dan produk fermentasi juga bervariasi. Tidak semua bakteri melakukan metabolisme gula melalui jalur Embden-Meyerhof, tetapi ada beberapa alternatif penguraian glukosa menghasilkan tipe fermentasi. Slide selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Dua reaksi utama pada fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau fotofosforilasi. Pada reaksi terang ini, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi, sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Selanjutnya, reaksi yang kedua yaitu reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida.
Fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin. Untuk gambaran fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap bisa dilihat pada gambar ya. Selanjutnya, fotosintesis pada kelompok bakteri. Ini dapat dibedakan atas anoxigenic fotosintesis dan oxygenic fotosintesis. Kita bahas yang anoxigenic fotosintesis terlebih dahulu ya. Anoxigenic fotosintesis yaitu proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan H2S, berperan sebagai donor elektron. Anoxigenic fotosintesis ditemukan pada green sulfur bacteria, E. g. chlorobium, lalu green non-sulfur bacteria, E. g. chlorophyllus, lalu purple sulfur bacteria, E. g. chromatium, dan purple non-sulfur bacteria, E. g. rhodobacter. Donor elektron bervariasi, H2S atau senyawa organik pada green dan purple sulfur bacteria, H2 atau senyawa organik pada green and purple non-sulfur bacteria. Lalu pada anoxigenic fotosintesis ini hanya memiliki satu fotosistem. Pada green bacteria, fotosistem sama dengan PS1, pada purple bacteria, fotosistem sama dengan PS2. Fungsi utama adalah menghasilkan ATP melalui cyclic photophosphorylation. Selanjutnya, oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis adalah proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ini ditemukan pada cyanobacteria atau blue-green algae dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O teroksidasi membentuk O2 melalui dua fotosistem yaitu PS1 dan PS2. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.